Lensa Tamron ini adalah wide angle zoom lens buat Sony APS-C dengan focal length 11-20 mm dan bukaan f2.8. Ini adalah satu-satunya opsi buat para pengguna kamera APS-C Sony yang pengen ultra wide angle zoom lens dengan bukaan f2.8 untuk waktu yang cukup lama. Tapi sekarang akhirnya ada saingan karena belum lama ini Sigma itu launching lensa mereka yang 10-18 mm f2.8 yang sensor lebih kecil, gambarnya tajam, dan harga dolarnya itu sekitar $100 lebih murah daripada lensa Tamron ini. Jadi gimana nasib lensa Tamron ini sekarang? Kita mulai dari lensa Tamron ini sendiri. Ini 20 mm, ini 11 mm. Ini berarti ekivalen di full frame-nya itu 16,5 sampai 30 mm ya. Dan kalau ditambah clear image zoom berarti sekitar 16,5 mm sampai 45 mm. Cukup versatile kalau menurutku sih ya. Dan karena kalau kita pakai ultra wide angle lens kayak gini tuh kita nggak terlalu jauh sama kameranya. Harusnya suaranya cukup oke nih walaupun kita cuma pakai shotgun mic kayak begini karena jaraknya deket. Untuk size lensanya sendiri, untuk ukuran sebuah ultra wide angle zoom lens dengan bukaan f2.8 ini cukup oke. Coba kita lihat kalau dibandingin sama lensa Sigma 16 mm f1.4. Kira-kira begini. Oke lah, saya hampir sama kan. Walaupun sebenarnya lensa Sigma 16 mm ini tuh agak kurang mewakilkan ukuran lensa APS-C pada umumnya ya. Dia ini termasuk lumayan gede buat ukuran sebuah lensa fix untuk kamera APS-C. Image quality aku nggak ada komplain, rasanya cukup oke sepanjang 11-20 mm semuanya. Bokehnya ya kita bukan nyari bokeh juga sebenarnya sih ya di lensa ultra wide angle gini biasanya. Tapi ya di 20 mm kira-kira begini. MFD atau minimum focusing distance-nya juga deket banget. Jadi bisa dipakai makro ala-ala. Buat contoh-contoh footage-nya bisa lihat di TikTokku karena ini lensa yang paling sering kau pakai buat konten. Jadi kalau ada yang kayaknya pakai wide angle atau top down shot gitu pasti pakai lensa ini biasanya. Karena lensa ini memberikan field of view yang wide tapi tetap relatif kecil dan ringan. Tapi di video ini juga harusnya diselipin contoh-contoh footage dari tadi ya. Jadi nggak ada komplain sama sekali, tapi ada yang perlu diketahui nih kalau mau pakai lensa ini dan dibandingin sama lensa lain. Kalau dibandingin sama lensa kayak Sony dan Sigma misalnya, mereka tuh warnanya lebih natural. Sedangkan si Tamron ini cenderung lebih warm sedikit. Dan bukan ke spesifik lensa Tamron ini, sebenarnya lebih ke lensa Tamron in general ya. Tapi bukan warm yang jelek atau gimana juga sebenarnya, malahan cukup pleasing sebenarnya untuk dilihat. Dan sesuatu yang sebenarnya relatif cukup simple dibenerin untuk post production pas ngedit. Tapi menurutku kayaknya perlu diketahui ya, karena ini berarti ada satu extra step kecil di post production pas dipakai ini barengan sama lensa lain. Dan tentunya udah pasti video ini di shoot dengan lensa Tamron 11-20 mm. Sekarang kita dari sekitar 16-17 mm. Ya kecuali di bagian yang nunjukin lensa Tamron ini sendiri ya, pasti itu di shoot pakai lensa lain. Jadi lensa Tamron ini sendiri nggak ada yang pengen aku komplain. Tapi gimana kalau kita bandingin sama kompetitornya yang akhirnya muncul? Sigma 10-18 mm f2.8. Aku pribadi belum pernah pakai lensa itu, jadi based on review yang aku lihat aja ya. Pertama-tama, size. Lensa Sigma ini bakal lebih ringan sekitar 80-90 gram dan lebih pendek sekitar 2 cm. Lebih travel friendly ya. Walaupun sebenarnya lensa Tamron ini sendiri tuh nggak gede juga sih, tapi lumayan berasa tuh harusnya perbedaannya. Untuk sharpness di bagian tengah, lensa Tamron ini lebih tajam dan di bagian samping-sampingnya lensa Sigma lebih tajam. Tapi jujur ini minor banget dan nggak bakal berasa kecuali di zoom sampai 200 atau 400% gitu, bahkan baru bakal kelihatan bedanya. Jadi menurutku ini nggak perlu dijadiin bahan pertimbangan juga sih. Focus breathing, keduanya bagus, tapi kayaknya lensa Sigma lebih unggul sedikit. Filter thread-nya sama-sama di 67 mm. Untuk harganya, kalau kita ngeliat harga dolarnya, harusnya lensa Sigma 10-18 mm itu bakal lebih murah sekitar $100 daripada si lensa Tamron ini. Tapi pada kenyataannya pas lensa Sigma ini launching kemarin, harga lensa Tamron ini barunya tuh pada turun sekitar 1 jutaan. Jadi lebih murah daripada lensa Sigma 10-18 mm yang bisa di PO sekarang. Tapi silahkan cek via link di bawah aja untuk harga terupdate-nya sekarang. Conclusion-nya, kalau dilihat sekilas rasanya si lensa Sigma ini menang dari segala sisi ya. Tapi ada satu hal yang kurang prefer dari si lensa Sigma yang mungkin bisa dibilang agak subjektif. Makanya nggak aku masukin di perbandingan tadi juga. Di lensa Sigma, posisi zoom ring dan fokus ringnya tuh kebalik dari biasanya. Jadi zoom ringnya di depan dan fokus ringnya di belakang. Selain posisinya, arahnya tuh juga kebalik. Di brand lain, seenggaknya yang untuk lensa Sony E-mount ya. Karena aku tahu beberapa lensa EF tuh arahnya juga begitu. Kalau kita lihat arah zoomnya tuh biasanya kayak begini. White di sini, ngezoomnya ke arah ini. Tapi kabar baiknya kayaknya hampir semua lensa Sigma tuh emang kayak begitu. Jadi kalau nanti pengen bikin kit lensa, semuanya lensa Sigma, harusnya arahnya tetap jadi sama semua. Tapi buat aku yang pakai lensanya campur-campur dan aku yakin juga pasti banyak yang kayak begitu ya. Ada lensa Sony, ada lensa Tamron. Nah, si Sigma ini jadi beda sendiri gitu kan ya. Jadi kadang tuh agak bikin kagok pas nge-shoot sesuatu yang bersifat live gitu. Soalnya kadang kalau kita udah lagi fokus gitu kan, kita muter zoom ringnya, kita nggak ngelihat ke arah lensa ya, based on muscle memory aja kan. Kadang kita putar, kebalik gitu loh. Jadi sebenarnya ya bukan yang gimana-gimana juga. Abis kebalik ya, oh iya kebaliknya. Udah tinggal putar ke arah sebaliknya. Jadi sebenarnya minor, tapi cukup agak mengganggu kalau berulang-ulang. Tapi balik lagi, ini kan masalah yang sebenarnya tergantung kebiasaan juga ya. Kalau yang belum pernah pakai zoom lens mungkin nggak bakal berasa apa-apa ya. Makanya aku bilang ini mungkin hal yang agak subjektif. Tapi ya itu tadi, buat yang udah punya kebiasaan tertentu gitu misalnya, ya ini jadi catatan aja. Tapi ya sebenarnya masalah minor juga sih. Jadi overall menurutku nggak ada alasan kuat ya untuk ganti ke lensa Sigma 10-18 mm ini kalau udah punya lensa Tamron 11-20 mm f2.8
1.8 ini. Size yang lebih kecil pun bukan yang jadi kecil banget kayak lensa Sony 10-20mm yang power zoom. Itu lensa zoom lens tapi bisa kayak pancake lens gitu, itu keren banget sih. Jadi lensa Sigma ini nice to have tapi bukan upgrade yang sesignifikan itu kalau menurutku ya. Lalu kalau untuk yang belum punya kedua lensa ini gimana? Aku nggak bisa ngasih jawaban yang mewakilkan semua pihak pastinya. Tapi kalau aku pribadi, aku nih tipe yang lebih sering beli lensa itu yang second hand ya. Kayaknya lensa yang sekarang aku punya yang aku beli baru tuh cuma lensa Sigma 16mm ini. Itu pun karena waktu aku beli lensa ini ya masih lensa yang baru gitu. Jadi kalau aku pribadi belum punya kedua lensa ini dan disuruh milih, aku bakal lebih prefer nyari lensa Tamron ini yang second hand. Tapi aku tahu beberapa nggak suka dan prefer beli yang baru. Kalau udah kayak gitu silahkan pertimbangin beberapa hal yang udah kita bahas tadi, kayak size dan berat lensa, terus posisi zoom dan fokus ringnya, lalu arah zoom ringnya juga, dan harganya nanti pas udah rilis ya. Kalau nggak salah sekarang baru PO. Karena tergantung keperluan, bisa jadi apa yang ditawarin sama lensa Sigma 10-18mm ini sesuatu yang sangat menggiurkan kan. Beda orang ya beda priority. Mungkin apa yang buatku nggak terlalu signifikan ternyata buat orang lain itu sangat signifikan. Jadi silahkan ditimbang-timbang sendiri. Tapi ya balik lagi jangan pusing-pusing banget, karena menurutku beli yang mana aja sebenarnya nggak bakal kecewa sih. Dua-duanya oke. Itu aja video kali ini. Kalau ada apa-apa bakal ku update di kolom description. Jadi silahkan baca di sana. See you di video berikutnya. Bye.